Jadi terkait dengan identifikasi masalah yang telah saya lakukan kemarin terkait pedagogik, literasi dan numerasi. Di sini saya akan berikan beberapa pertanyaan Ibu. Ya, masalah pertama yang sudah saya identifikasi yaitu tentang pedagogik, di mana di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, yang mungkin karena kurangnya konsentrasi dalam menerima pelajaran mereka. Yang saya tanyakan, apa faktor penyebab kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran, dan kira-kira upaya apa yang dilakukan guru? Terima kasih Bu Dwi. Saya Bu Nani Kurniasari, guru penggerak angkatan 4 Kota Semarang. Saya mengajar di SD Besar 01, mengajar di kelas 5. Untuk masalah yang konsentrasi yang saya hadapi selama ini, konsentrasi itu bisa disebabkan satu, karena anak kurang minat untuk belajar. Yang pertama, yang kedua mungkin karena dia dari rumah tidak sarapan terlebih dahulu. Terus yang ketiga bisa juga faktor karena kita tidak hanya menuntut ke anaknya, tapi kita juga koreksi diri, kadang dengan masalah dengan gurunya bisa jadi itu faktornya mungkin juga bisa terjadi. Kita nggak usah egois kalau memang anak itu memang kurang konsentrasi, kurang mendapatkan perhatian, mungkin anak itu harus diperhatikan lebih. Tapi kita tidak secara otomatis menyalahkan anaknya, tapi kita juga harus koreksi diri gitu. Terus untuk cara penanggulangannya, kalau bisa ibu sebagai guru harus mengadakan pendekatan terhadap anaknya. Ada masalah apa kira-kira, dia berangkat ke sekolah bagaimana, harus kita tahu karakteristik masing-masing anak gitu. Masalah yang pertama Ibu, untuk yang masalah kedua Ibu, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang agak kurang memahami isi bacaan. Berarti literasi ya, literasi. Sekarang ini kan banyak buku ya, nomor pusaka. Cuma ada itu anak suruh baca kok males. Iya. Baca pun kadang tidak tahu isinya apa. Gitu. Terus ada juga anak juga dikasih buku, tapi anak itu malas bacanya hanya sekilas saja. Tapi tahu judulnya, kalau gambarnya bagus ya seneng. Kalau nggak asik gitu ya. Terus rasa malas. Kira-kira faktor penyebabnya apa gitu? Upaya yang kita harus lakukan apa? Kalau menurut saya, kalau anak itu kurang literasinya itu juga tergantung juga kegemarannya dan gaya belajarnya anak. Anak itu pengennya membaca. Misalnya kita kalau di kelas saya itu ada 5 menit literasi sebelum pembelajaran dimulai dan 5 menit di akhir pembelajaran. Jadi pembiasaan. Ya, pembiasaan. Tetapi kalau di kelas lain itu ada yang literasi pagi 15 menit langsung. Kalau saya enggak, 5 menit di awal dan 5 menit di akhir. Dan di awal itu pun tidak harus dia berada di kelas. Mau membaca di mana? Kalau mau di luar, ayo kita bareng-bareng di luar. Ada yang di bawah pohon, ada yang di belakang, senyamannya anak. Nah, gitu. Kalau kita menuntut anak untuk bisa jadi baik itu harus sesuai dengan keinginan gurunya, nggak bisa. Harus pelan-pelan, kita harus menuntun, bukan menuntut lagi, tapi kita menuntun anak itu pengennya bagaimana, gitu. Minat bacanya. Kalau ada program GLS, Gerakan Literasi Sekolah, itu di sekolah kami itu ada kunjungan ke perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan itu digilir, jadi membuat anak-anak itu otomatis pengen. Saya membaca buku ini kok asik, pengen lagi yang lain. Dan di perpustakaan itu disediakan semacam rivet
atau door prize untuk anak-anak yang sering berkunjung di perpustakaan. Jadi ada stimulasinya. ya, ada rewardnya juga tidak harus berupa uang, makanan dan sebagainya, enggak. Tetapi di situ ada buku yang membuat dia itu menarik, buku namanya buku apa ya, ensiklopedia kayaknya loh, kalau nggak salah itu seperti itu. Jadi ada buku cerita yang ganti-ganti itu dari perpustakaan daerah, sumbangan dari perpustakaan begitu. Terkait literasi untuk selanjutnya Bu, di kelas kami juga kemampuan belajar matematika siswa kelas 5, terutama materi pecahan. Itu banyak anak yang masih belum paham. Terutama pecahan, misalnya pembukaan pecahan, pengurangan pecahan, terutama yang dengan penyebut beda ya, penyebut pecahan biasa jadi pecahan campuran, jadi pecahan biasa begitu. Itu juga masih banyak yang kurang gitu. Kira-kira faktor penyebabnya apa gitu? Kemungkinan besar kalau anak matematika tidak suka, satu karena dia memang sudah tidak minat, tetapi bagaimanapun caranya gurunya harus kreatif. Kalau gurunya kreatif, anaknya pasti luar biasa. Contohnya di sekolah saya, terutama di kelas saya itu saya membuat bunga matahari. Jadi bunga pecahan, namanya bunga pecahan itu, bunga matahari itu. Terus ada dikasih lagu. Anak-anak biasanya kan suka kalau dikasih lagu, kayak dia bangun datar, aku bangun datar punya 4 sisi ya. Nah itu juga ada lagu-lagu yang mereka pengen tahu. Kalau misalnya kalau pecahan biasa, jadi pecahan campuran jadikan pecahan biasa, saya biasanya pakainya gini, gampang aja, sampai kali bawah tambah atas lah itu ketemu dia. Jadi dia mengingatnya gampang. Caranya begini, sampai kali bawah tambah atas. Yang pecahan biasa misalnya 1, 1,5 dijadikan pecahan biasa, sampai kali bawah ditambah atas. Setelah dia dapat 100 pulang. Tidak hanya saya yang kasih pertanyaan, tapi anak-anak kasih pertanyaan. Boleh kamu kasih pertanyaan teman-temanmu saya gitu. Jadi anak-anak juga ikut, kan kebanggaan tersendiri. Boleh saya dapat 100 gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi anak-anak juga kreatif. Saya juga mikir, anak-anak juga mikir. Jadi pengennya anak bagaimana? Tahu. Saya dapat 100, kasih pertanyaan ke teman saya, biar teman saya juga mikir. Karena itu kan matematika bisa dari kelas 2 itu perkalian pembagian, sedangkan kelas 2 itu kan mereka belajarnya dari itu kekurangannya di era sekarang itu yang kita kelas 5 itu kekurangannya itu. Siswanya dulu kelas 2, 3, 4 itu pembelajaran daring, jadi dia enggak paham kalau dia daring. Matematika dasarnya mungkin belum paham betul, belum melotak betul perkalian pembagiannya. Dan nanti di kelas 5 sudah diberikan materi yang seperti pecahan itu kan agak berat ya Bu, karena misalnya menyamakan penyebut itu kan bisa menggunakan KTK. Kalau saya juga kadang-kadang pakai nyanyian juga gitu. Anak-anak terus jadi bilang begini malah, ternyata matematika nggak sulit ya. Iya, kalau kamu sudah tahu caranya pasti senang, asik gitu. Itu Ibu terkait masalah literatur, literasi, pedagogi sama numerasi. Berikutnya Bu ya, dan kita saling sharing ya Mbak. Saling sharing. Untuk terkait identifikasi masalah yang saya temukan di kelas saya Ibu, jenis permasalahannya adalah kesulitan belajar siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini kebetulan di kelas saya itu tidak ada anak yang berkebutuhan khusus, tetapi memang ada beberapa siswa yang
lamban dalam berpikir, Iya. lamban menulis, membacanya juga agak kurang, terus anaknya juga ada yang sedikit pemalu. Nah, jadinya itu menghambat dalam proses belajarnya. Ya. Kira-kira ada faktor penyebab apa ya, siswa yang sering Lamban belajar belajar itu ya ya tergolong ABK tapi lamban belajar. lamban belajar, tapi termasuknya dia bukan siswa ABK. Kalau tempat saya itu ada Mbak, gini, dia itu lamban belajar juga, ada juga yang disleksia. Jadi dia tidak bisa membaca dan menulis. Nah, saya memang harus konsultasi dulu sama orang tuanya. Kita pendekatan dengan orang tua. Tapi kan kadang-kadang ada orang tua yang tidak terima kalau anaknya begitu kan. Otomatis kita saling berbagi dengan orang tua. Kan demi masa depannya mereka juga. Kan memang kita mewujudkan itu tidak anak itu sudah digariskan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nanti dia itu jadi apa itu pasti. Tapi kan paling enggak kalau dia tidak bisa membaca atau menulis kan juga itu tanggung jawab gurunya. Di tempat saya itu ada satu anak yang tidak bisa membedakan dan membaca menulis M, N, D, B itu nggak bisa. Sampai di kelas 5 ini. Dan saya berusaha untuk yang lain bisa, kenapa kamu enggak? Lalu saya begitu. Tapi memang anak itu sudah tergolong ABK. Jadi berkebutuhan khusus kategori disleksia. Bukan hanya lamban belajar, tapi dia disleksia. Terus saya setiap kali selesai pembelajaran, anak itu saya kasih waktu untuk 1 jam bersama dengan saya, karena kalau dia membaca di depan teman-temannya pasti dia malu. Kalau enggak, kalau dia salah itu teman-temannya tertawa. Nah, itu kan hal yang wajar ya di anak-anak. Cuma ya kan bikin mentalnya semakin terganggu kan, semakin dia tidak percaya diri, semakin dia malas untuk berangkat sekolah. Karena saya menghindari itu. Setiap kali membaca, saya tidak pernah menyuruh dia di depan teman-temannya. Jadi saya membacanya dia setelah pulang sekolah. Dia membaca hanya saya dan dia yang tahu. Dan anak yang satunya karena lamban belajar. Jadi dia itu lamban belajar. Kalau lamban belajar itu memang niatnya dari hatinya dia, harus termotivasi terus. Iya, kita juga harus memberikan contoh-contoh yang memotivasi dia biar dia mau untuk bangkit. Karena lamban belajar itu kan dari males ya, dari malesnya dia. Jadi terus bangkitkan dia untuk tidak malas, dia berangkat sekolah saja sudah alhamdulillah. Itu ada faktor dari teman juga bisa yang jelas dari keluarga. Itu yang utama, karena dia satu dari orang tua yang tidak mampu. Dalam arti tidak mampu itu saya sudah survei ke rumahnya, bapaknya ibunya tidak lulus SD. Jadi kalau dia mau kasih PR, bantuan dan sebagainya, dia juga sama-sama tidak bisa. Jadi membaca tidak ada yang bimbing. Jadi itu faktornya yang satu, yang lambat belajar. Kalau yang untuk yang disleksia ini sebenarnya keluarganya ada. Ya nggak ada sih, cuman sederhana lah. Bapaknya jualan bubur ayam di depan masjid itu. Ibunya sudah meninggal barusan kemarin itu. Terus kakaknya juga ada 2, yang satu mondok, yang satu. Nah, dia itu dapat motivasi dari kakaknya. Jadi dia berusaha, saya dan kakaknya berusaha, saya yang di sekolahan, kakaknya yang di rumah. Jadi kakaknya juga mengajari membaca. Jadi pelan-pelan, semaksimal dia. Pokoknya pengennya kamu membaca berapa paragraf, ayo. Tidak memaksa untuk satu full membaca satu buku gitu, enggak. Dia juga bacanya masih ngeja lah, itu nanti nggak tahu nanti di kelas 6 ketemu gurunya siapa, nggak tahu.
belum tahu nanti kalau kelas 6 ketemu guru yang dia nggak ngeh kan otomatis juga berubah. Terus masalah siswa yang sampai tidak mengerjakan tugas itu tidak, Bu? Nah, kalau sering tidak mengerjakan tugas, satu yang jenengan pegang pertama, masuk buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu sangat penting. Apabila ada anak yang tidak mengerjakan, dia tahu sanksinya. Jadi kita buat sanksi dengan sanksinya dari teman-temannya. Kita tulis bersama, ada kesepakatan itu di tempat saya. Jadi di kelas saya jarang ada anak tidak mengerjakan. Cuma dari teman-temannya yang mau dihukum dan dia piket bisa mengerjakannya. Jadi anak-anak piketnya berapa? 1 minggu lah itu. Makanya terus kalau sanksinya tidak berupa sanksi fisik sih, cuman sanksinya yaitu menggantikan piket. Itu kan dia hanya menunggu, kadang menemani, mengawasi, jadi pengawas gitu. Tapi kan otomatis kalau dia piket pulangnya kan lebih terlambat dari yang lain. Dan itu bisa efektif? Iya bisa. Dia kan otomatis kalau apalagi anak kecil ya pengennya pulang duluan. Oh saya kok pulang terakhir. Nah saya juga kasih pengertian sama orang tua murid. Jadi saya juga orang tua murid juga, kok anak saya kok belum keluar mesti ini ada apa-apa lah itu pasti terus punya pikiran seperti itu. Besoknya lagi kok mesti belum mengerjakannya, ini dihukumnya dan sebagainya. Tidak hukumannya ya tidak kita terus menghukum bersihin kamar mandi, nah itu enggak. Terus ini ngepel dan sebagainya enggak ada. Sini semuanya anak-anak mudah-mudahan bisa. Dan kalau pulang sekolah saya lihat zona manakah perasaanmu hari ini. Saya punya ada zona biru, hijau, merah, kuning, itu ada. Dan setiap kali pulang ini biasanya kan bentuknya tidak seperti ini karena dibuat ujian loh kursinya. Biasanya kan melingkar gitu. Letter U. Ya. Yang di sebelah sini kalau dia perasaannya zona biru, dia capek dan sebagainya, dia di saat hijau dia senang, dia peluk saya. Nah, tuh waktu dia gelisah juga, ya mau pulang, dia mau pulang gitu. Terus hari ini kamu bagaimana? Saya juga ada buku refleksi untuk anak-anak. Anak-anak punya agenda sendiri. Hari selesai belajar, buat refleksi dia agenda diare. Nah, kalau kayak buku diare gitu. Buku diare. Kalau hari itu kamu pembelajarannya apa? Terus tidak hanya ngoreksi dirinya tapi ngoreksi saya juga ya. Hari ini kamu ngapain? Hari ini kamu kurangnya Bunani apa? Gitu. Hari ini saya tidak suka sama Bunani karena Bunani marah-marah, ada misalnya seperti itu. Karena Bunani marah-marah gitu, berarti besok saya nggak ingin marah. Kalau itu kan juga masukan buat saya. Nggak mungkin kalau saya marah-marah yang nggak jelas kan nggak mungkin. Pasti ada dia buat salah, saya boleh marah. Nah itu ada tulisannya gitu. Bu hari ini berani pakai sandal. Nah itu biasanya pakai sepatu. Masuk ke kelas pakai sepatu. Oh ya terima kasih koreksinya. Itu saya juga harus koreksi diri. Kalau kadang-kadang saya pakai kerudung aja di komen. Bu biasanya kerudungnya masuk, ini kok enggak kalau kayak gini. Karena baju putih itu kan ada yang sampai sini enggak kerah kayak gini terus. Iya kadang-kadang hari itu Bu, kalau kita waktu capek banget juga hari ini Bunani enggak 19 ada yang gitu juga ya ada. Pokoknya ya sak unen-unennya kencang lah. Tapi itu koreksi buat saya. Kan tidak semua anak-anak senang aku di hari itu. Begitu. Hubungannya dengan komunikasi yang baik. Adanya komunikasi yang baik, terjadilah kolaborasi. Kalau kita komunikasinya kurang baik, sebenarnya di belakang saya itu ada pagar yang untuk pojok baca. Itu juga dari orang tua murid semua. Karena dibuat ini aja lah saya sempat tak lepas yang pagarnya. Ada karpetnya juga. Di situ belakang ada mejanya. Itu juga orang tua murid semua yang buat. Bagaimana caranya kita menarik perhatian
perhatian orang tua murid. Kalau anak-anak sudah sayang sama kita, pasti orang tua murid mendukung 100%. Dan semuanya ini orang tua murid semua. Sebenarnya ada wayangnya juga sini yang pulang di sini, tapi belum terpasang. Kemarin buat pameran di sana. Itu prestasi siswa itu. Prestasi siswa, alhamdulillah kalau saya Kemarin siswa hubungannya bagaimana kita bisa menyampaikan ke orang tua kendala-kendala apa yang dialami anak. kalau prestasi siswa kemarin, siswa saya dua-duanya juara. Siswa berprestasi juara 1, yang laki, yang perempuan juara 2. Siswa berprestasi kan. Tapi karena sekarang tidak hanya sawah besar, yang daerah sekitarnya sekarang bagus-bagus semua. Makanya guru dituntut untuk kreatif, inovatif pasti. Saya juga sering sharing sama teman-teman. Ya itu tadi, ada guru yang milenial dan kolonial. Kita harus bisa menghapus guru-guru yang kolonial. Ya tidak menghapus sih, mereka juga dulunya pernah seperti kita. Maksudnya seperti kita itu paling enggak dia juga pernah kreatif, inovatif, karena sekarang sudah yang rumah besok mungkin kan aku biar harus pernah ya kita kerjasama aja. Ya, sama itu Bu, kadang ada di kelas kita ada siswa yang prestasinya kurang baik, itu kaitannya dengan orang tua. Kalau ya kita panggil, kita pendekatan paling enggak. Kalau saya ada anak yang saya lesin di terakhir pembelajaran, Kita panggil ke sekolah orang tuanya. saya panggil ke sekolah. Ada Ya, awal bukan. Kalau saya ada kartu kendali pembelajaran anak. Jadi hari ini anak terlambat, itu namanya kartu Power Rangers. Kalau saya Power Rangers kan berubah. Nah itu yang milenial atau yang kolonial nggak tahu, tengah-tengah gitu. Tapi saya pengennya pokoknya belajar yang jelas. Ingin maju lagi lah. Oke, berikutnya ini ya. Untuk materi terkait literasi, numerasi, kita fans material, penyebutan materi bahasa Inggris, miskonsepsi sama hoax. Untuk permasalahannya itu kadang guru itu belum memahami dan baik penerapan konsep literasi, numerasi di sekolah. Nah, kan kita kadang-kadang berpikir literasi itu mesti membaca, numerasi itu mesti angka. Itu belum tentu. Kita kalau penerapannya seperti itu, oh berarti numerasi ini matematika ya. Nah, padahal literasi itu juga bisa ada matematikanya. Kita kan membaca jawaban panjang, bukan soal cerita. Nah, soal cerita itu bisa digabungkan sebagai literasi, numerasi pun bisa. Kalau misalnya suruh menghitung, anak kamu pergi ke sekolah, misalnya ya, Andi pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah jaraknya sekian. Terus dia dari sekolah ke rumah berhenti di tempatnya ini berapa menit. Terus jaraknya yang dihitung, misalnya jaraknya atau apa, itu sudah beda lagi. Soal cerita itu memang harus dibaca berulang-ulang. Padahal numerasi, literasi itu bisa digabungkan juga. Tidak, numerasi ini matematika ya, itu hitungan ya, itu gitu. Mindsetnya matematika selesai. Matematika tuh jadinya sudah susah gitu. Pahami benar-benar ini. Betul. Jadinya kadang anak itu merasa seperti itu Bu. Ya, terus masuknya ke soal yang hot, HOTS itu kan, HOTS itu kaitannya dengan ini Bu. Ya, banyak guru yang belum membiasakan siswa dengan pembelajaran dan soal-soal hot. Nah, betul. Kalau guru yang tidak melaksanakan hot itu karena gurunya belum mampu mempelajari HOTS itu bagaimana. Padahal sebenarnya HOTS itu kalau memang ada pemikiran yang lebih, maksudnya siswa itu disuruh memunculkan
hal yang baru, itu kan termasuknya sudah berpikir tingkat tinggi. Padahal guru itu pengennya, kalau yang nggak tahu ya guru yang di sana mungkin